Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, Shalom. Kita berjumpa lagi di Remiko. Mengapa kenaikan Yesus harinya diperingati oleh semua orang Kristiani? Mari kita lebih dalam lagi, kita akan baca di Injil Yohanes. Mari kita akan baca bersama-sama di Yohanes bab 9 ayat 35 sampai dengan 41. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia bersujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Nah, saudara-saudari sekalian, seperti di dalam Injil Yohanes ini, bahwa mengapa kita selalu merayakan kenaikan Tuhan Yesus? Agar kita semua yakin dan merasakan sukacita di dalam Tuhan Yesus, dan kita juga naik ke surga. Dalam Injil Yohanes juga digambarkan ada seorang anak dewasa yang buta sejak lahir. Pada waktu Yesus lewat, murid-muridnya bertanya, "Siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya?" Kalau bahasa seperti ini kita banget ya. Di sini Yesus menjawab, bukan dia maupun orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Akulah terang dunia. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu. Biasa orang buta ini menjadi viral. Mengapa? Karena dia bisa melihat kembali dan dibawa ke orang-orang Farisi. Kita tahu bahwa orang Farisi adalah orang yang berkuasa di Israel, dan mereka menganggap mereka orang saleh. Mereka patuh pada aturan mereka, sehingga mengakibatkan mereka menjadi seorang yang merasa yang paling benar, merasa yang paling hebat. Mereka merasa bahwa mereka lah yang betul. Seperti contohnya pada hari Sabat, bagi mereka tidak boleh ada pekerjaan, sekalipun itu pekerjaan yang positif, pekerjaan yang membantu orang, pekerjaan yang baik. Contohnya menyembuhkan orang sakit. Maka mereka pun mulai meneriaki, "Siapakah ia?" Bukan berasal dari Allah, karena tidak memelihara hari Sabat.
bagaimanakah seorang berdosa bisa berbuat mujizat? Hal ini dipertentangkan panjang kali lebar sehingga sama-sama dengan luas sekali. Orang buta itu diusir keluar, maka Yesus bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau dengan aku, Anak Manusia?" Orang buta itu mengatakan, "Siapakah dia, Tuhan?" Yesus berkata lagi, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Maka orang itu pun percaya kepada Tuhan dan sujud menyembahnya. Yesus berkata, "Aku datang ke dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta." Orang Farisi yang berada di situ menyatakan, "Apakah berarti kami buta?" Yesus menjawab, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kamu melihat, maka tetaplah dosamu." Dosa di sini karena tidak percaya, menghujat Roh Kudus, karena merasa paling benar, karena merasa paling pintar, karena merasa paling patuh, karena merasa dialah yang suci. Kita semua selalu diingatkan bahwa naik itu selalu adalah merupakan kabar baik, kabar sukacita. Contohnya, naik ke atas, naik kelas, naik tingkat. Naik juga selalu menunjukkan hal-hal positif, apalagi naik bersama Tuhan Yesus. Mari kita selalu berusaha dengan kerendahan hati untuk menjalankan hidup dalam kepercayaan akan firman yang menjadi sumber terang dan keselamatan, agar kita buta akan dosa, sehingga karena tidak melihat maka tidak melakukan, tetapi kita melihat perbuatan-perbuatan yang dikerjakan Tuhan Yesus selama perjalanan menjelma menjadi manusia di dunia. Allah jalan yang sempurna, sabdanya murni. Allah yang membuat jalan rata. Kakiku kuat seperti berdiri di bukit. Allah memberikan perisai keselamatanmu. Kebaikanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku. Allah mengurapi orang yang dikasihinya. Allah mau bermazmur dan bersyukur. Aku mau bermazmur dan bersyukur. Kau tunjukkan kasih setiamu tanpa berkesudahan. Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah pelitaku. Tuhan menyinari kegelapanku. Tuhan adalah sandaran bagiku. Maka aku selalu mengingat hari kebangkitan Tuhan, agar setiap saat aku terus bangkit di dalam kebenaran, di dalam menjalankan firman yang merupakan wujud kehidupan yang harus aku raih, yang harus aku gapai, yang harus aku pegang erat tanpa terlepaskan. Karena aku percaya di dalam kasih Tuhan, aku akan diselamatkan. Kita semua akan diselamatkan. Mari saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, kita satukan hati, kita mohon urapan kuasa Tuhan, agar
kita senantiasa menjadi orang yang buta akan hal-hal yang negatif, akan hal-hal yang berbau dosa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu atas seluruh cinta dan kasih-Mu. Ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lihatlah anak-anak-Mu semua yang saat ini mendengarkan remiku, ataupun yang tidak mendengarkan. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, urapi kami semua, agar kami sebagai pelaku di dalam firman-Mu, dan firman yang sudah melekat menjadi daging dan menjadi terang sebagai kompas di dalam kehidupan kami, sungguh kami aplikasikan, kami jalankan. Tidak hanya kami renungkan, tapi sungguh menjadi satu kesatuan di dalam kehidupan kami. Setiap kata, setiap perbuatan, dan setiap langkah kami, setiap napas kami, Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengalir kepada kami semua, sehingga kami dimampukan dengan urapan-Mu. Dimanapun kami berada, pada situasi apapun kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena hanya dalam terang-Mu kami dimampukan. Di dalam cahaya-Mu kami bersinar. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terpuji dan terpujilah Engkau Allah kami, hidup berkuasa dan bertata di dalam jiwa dan raga kami, kini dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat-Mu ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengurapi kami semua, dan kami diberkati. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.